Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas mengenai nama daripada Imam Mahdi. Sebagaimana masuk beberapa komentar ya, yang berasal dari para pendukung Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang mana hal ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tersebut, yaitu tentang akan munculnya Imam Mahdi dari Ahlul Bait Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah mengatakan yu'atismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Nah, yang artinya di mana nama daripada Imam Mahdi tersebut ya sama dengan namaku, kata Nabi SAW. Kemudian begitu juga nama ayahnya seperti nama ayahku ya. Ini di dalam hadis Nabi SAW ya, riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, dapat ditemukan di dalam Sunan Abi Daud nomor 4282 dan di Sunan Tirmizi nomor 2230. Ini hadis sahih ya. Nah, apa persoalannya di dalam hadis tersebut? Yaitu bahwasannya para pengikut Muhammad Qasim bin Abdul Karim ya, Al-Bakistani, mereka menyatakan hadis ini adalah merupakan ya nubuat akan kedatangan kemunculan Muhammad Qasim bin Abdul Karim sebagai Imam Mahdi mereka. Padahal dalam video sebelumnya saya mengatakan tidak sama ya nama antara Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini dengan nama Imam Mahdi tersebut, di mana para ulama mengatakan nama Imam Mahdi itu adalah Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah atau Muhammad putra Abdullah, bukan Muhammad Qasim ibnu Abdul Karim, Muhammad Qasim putranya Abdul Karim, bukan. Namun mereka selalu mengatakan bahwasannya yang dimaksud dalam hadis itu adalah namanya serupa dengan namaku, katanya begitu, dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Itu. Jadi mereka terjemahkan seperti itu. Jadi mereka katakan di situ ya, kalau serupa itu artinya mirip. Jadi Muhammad Qasim itu mirip dengan Muhammad. Begitu juga Abdul Karim mirip dengan Abdullah. Begitu mereka mengartikan. Padahal ya, apabila kita perhatikan dari segi bahasa, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan yuwati'usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Nah, di sini kata yuwati'u, apakah makna kata yuwati ini artinya serupa atau seperti atau mirip? Nah, apabila kita perhatikan dari kitab Mu'jam itu ya kamus besar bahasa Arab lah, di mana bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Arab lagi. Ya mirip sama dengan kamus besar bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Nah itu, misal di dalam Lisanul Arab ya, maupun di dalam Mukhtarus Sihah atau Mu'jam Lughatil Arabiyyah kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Itu rata-rata semuanya sepakat kata wata'a yuwati'u yang masdarnya adalah mutawwa'ah, itu artinya muwafaqah atau wafaqa yuwafiqu, yaitu menyepakati atau berkesesuaian. Sebagian lagi kalau
kata dari arti muwata'ah yaitu muwafaqah ini diartikan kepada mutaraddif, yaitu kata yang sama yang memiliki arti tidak jauh beda, itu diartikan ya ini mutabaqah, yaitu sama, atau juga bisa diartikan mutaba'ah, itu juga sama. Silahkan dilihat di kamus Mu'jam ya, bukan kamus tapi Mu'jam. Jadi ada dua ya, Mu'jam sama qamus. Kalau qamus itu bahasa Arab diterjemahkan, diartikan ke bahasa lain, seperti ke bahasa Indonesia, kepada bahasa Inggris misalnya, itu namanya qamus. Nah, kalau misalnya dia diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Arab begitu, itu namanya mu'jam. Nah, silakan lihat di Mu'jam Lisanul Arab ya, kemudian Mukhtarus Sihah dan lain sebagainya. Yang kita dapat seperti itu, muwafaqah, yaitu menyesuaikan atau menyamai ya. Nah, seperti itu. Dan ini pun diperkuat ya kalau kita buka di dalam tafsir Tabari ya, Qurtubi, Ibnu Katsir juga ya, di situ kita bisa dapatkan kalimat atau kata yuwatti. Yuwatti itu dari kata al-fi'lul madhi. Fi'lul madhinya itu wata'a, kemudian al-fi'lul mudhari yuwatti'u, masdarnya mutawwa'ah. Itu kita bisa temukan rata-rata ya para imam tafsir ini, antara Imam Tabari, Qurtubi, Al-Baghawi, Syaukani, Ibnu Katsir, yang mana rata-rata mereka ini ya, saya ingatkan lagi, mereka ini hidup ya pada abad ke-8 atau sekitar, sebagian mereka itu ya abad ke-8 maksud saya abad ke-8 yaitu tahun-tahun 700-an seperti Ibnu Katsir. Kemudian gurunya juga ada juga Ibnu Taimiyah ya. Dan Imam Qurtubi lebih lagi dia. Lebih jauh lagi dibandingkan imam tersebut, yang mana mereka ini datang sebelum kakeknya Muhammad Qasim bin Abdul Karim lahir, itu mereka sudah ada. Artinya mereka ini andai kata ditolak sama pengikutnya Muhammad Qasim karena kata ulamanya menolak Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, maka ini kita bisa membantah Muhammad Qasim saja belum lahir, ini ulama sudah ada ya. Apa yang dikatakan para ulama itu dalam surat At-Taubah ayat 37 ya 37, di mana di situ ya mereka menafsirkan dari firman Allah, liwati'u iddata ma harramallah, yang artinya liwati, agar mereka menyesuaikan atau menepati iddata ma harramallah, hitungan dari bulan-bulan yang Allah telah haramkan ya, bulan haram. Di situ Imam Tabari mengatakan ya, maksudnya liwati'u di sini adalah liwafiqu, muwafaqah ya, muwafaqah, liwafiqu yaitu muwafaqah, sama. Begitu juga Imam Qurtubi mengatakan liwati'u adalah al-liwafiqu, yaitu muwafaqah juga, sama. Begitu Imam Syaukani sama, lika yuwati'u, agar yuwati'u, maksud yuwati'u di sini adalah al-muwata'ah, muwata'ah di sini adalah muwafaqah, sama juga muwafaqah, yaitu sama, sesuai, tepat begitu ya. Ibnu Katsir juga begitu ya. Jadi mau di Mu'jam ya, Mu'jam, mau di tafsir para ulama, bahkan para ulama pun juga yang mensyarahkan hadis tersebut pun juga ya, sama juga mereka menyatakan itu muwafaqah ya, muwafaqah yaitu berkesesuaian, bukan mirip atau seperti atau serupa. Makanya itu akhirnya apa? Seperti Ibnu Taimiyah, kemudian muridnya juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tahu kan, beliau adalah ahli tafsir yang mana
tafsirnya yang terkenal adalah tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang kita kenal dengan tafsir tafsir Ibnu Katsir, ya. Mereka mengatakan bahwasannya ya namanya Imam Mahdi tersebut ya Muhammad ibnu Abdillah. Ya, karena kenapa? Karena kalau kalimat yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi, yuwati yaitu sesuai namanya atau sama namanya itu dengan namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya sesuai atau sama dengan nama ayahku. Nah, ayahnya Rasulullah adalah Abdullah, bukan Abdul Karim. Abdul Karim sama Abdullah itu tidak sama. Kalau serupa iya, serupa, mirip serupa iya. Tapi dia bukan sama. Ya, memang Abdul Karim artinya hamba dari yang maha mulia, yang sangat dermawan lah ya. Yaitu Allah sendiri. Ini nama Allah memang. Tapi ini hanya serupa atau mirip. Bukan sama. Sedangkan Abdullah, inilah yang sama dengan namanya ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi jangan dipaksa-paksa. Begitu juga Muhammad Qasim dengan Muhammad itu beda. Kenapa? Ada Qasimnya. Mereka mengatakan Qasim kan namanya Nabi Muhammad. Mungkin yang mereka maksud adalah Abul Qasim. Abul Qasim artinya ayah Qasim. Itu adalah kunyah Rasulullah SAW, dikarenakan nama anak pertama dari Rasulullah SAW adalah Qasim, ya, Al-Qasim. Nah, ini sehingga beliau dijuluki Abul Qasim, bapaknya, ayahnya Qasim. Yang ini para ulama berbeda pendapat boleh apa enggak, namun setelah ditarjih, ya, ada juga dengan dalil-dalilnya, setelah beliau meninggal boleh kaum muslimin untuk menggunakan kunyah tersebut, yaitu Abul Qasim. Nah, memang betul ada Rasulullah mengatakan dalam hadis, ana Qasim, innama ana Qasim, Allahul muti', Allahul muti' muti' ya, mu'ti afan, Allahu mu'ti. Hanya saja aku adalah Qasim, aku yang membagikan, wallahu mu'ti, sedangkan Allahnya yang sebenarnya memberi. Tapi ini sebenarnya sifat beliau, tugas beliau adalah memberi. Ya, kalau mau dibilang nama pun, ini pun hanya nama, ya mungkin julukan saja, lakob lah ya, itu pun bukan. Tetapi yang sesuai adalah Muhammad bin Abdillah. Jangan dipaksa-paksain lagi. Karena kenapa? Kalau mau dipaksakan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, maka dia, perhatikan, menyelisihi daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan yuwati. Ini suatu perkara yang tidak samar bagi orang Arab, yaitu orang Arab di zaman beliau itu gampang dimengerti itu ya, karena mereka adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Ya, jadi kalimat tersebut. Nah, apalagi ya? Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah nama Imam Mahdi itu bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, tapi Muhammad bin Abdillah. Silahkan cari ya, kalau mau lihat itu di Minhajus Sunnahnya Ibnu Taimiyah, kemudian Bidayah wa Nihayah, kemudian Ainul Ma'bud itu syarah Sunan Abi Daud, itu semua mengatakan Muhammad bin Abdillah. Silakan. Jadi tidak boleh dipaksakan. Jadi nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini kemudian dibilang itu adalah nama Imam Mahdi, itu salah besar, nggak benar, itu 100% tidak benar. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar. Dan apa yang kita bahas ini sesuai ilmiah ya, kembali kepada rujukan para ulama yang terdahulu. Kenapa saya bilang ulama terdahulu? Karena kalau ulama sekarang pasti ditolak mentah-mentah sama pengikutnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, karena para ulama sekarang menolak daripada seruan Muhammad Qasim tersebut. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan hadis Nabi. Sehingga dia yang pasti 100% bukan Muhammad Qasim itu adalah
bukanlah Imam Mahdi. Nggak usah perlu itu yang mereka katakan, ayo mau mubahalah kah, apakah, itu tidak perlu. Sudah cukup. Begitu juga tidak perlu juga mereka sampai lucu-lucunya itu ya, mereka tulis, coba bilang di depan Ka'bah Muhammad Qasim bukan Al-Mahdi, begitu. Begitu. Ini saya heran, dasarnya dari mana ini perkataan-perkataan seperti ini. Sedangkan dulu orang-orang musyrik saja lebih parah melakukan kesyirikan di depan Ka'bah, tetapi Allah tidak mengazabnya langsung, tidak mengazabnya. Yang malahan Allah berikan hidayah kepada mereka ketika mereka sedikit demi sedikit ya didakwahin terus. Ini yang lucunya, belum apa-apa sudah langsung minta didoakan untuk dipatenin. Ya, ini keliru. Mungkin itu saja. Mohon maaf lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.